Shalom sahabat Pijar TV. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Nah, untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa dan harus klik subscribe. Dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri dong. Klik tombol share di bawah ini dan bagikan video ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Kak Eri, aku terberkati banget Kak sama cerita kakak yang kakak menang dari alkohol dan kecanduan kakak. Habis itu kakak membantu orang-orang yang kayak gitu juga Kak. Nah, kakak kenapa sih punya hati ke situ Kak? Kakak kenapa naruh hati pikiran kakak ke situ Kak buat bantu orang-orang itu Kak? Ya, pertama gini, pecandu narkoba siapapun dia adalah bagian dari anak bangsa yang berhak sehat dan berhak punya masa depan juga. Gitu. Jadi ya pecandu narkoba juga bagian dari kita, bukan di luar kita yang sebenarnya punya hak yang sama untuk sehat lagi dan punya masa depan lagi gitu. Nah makanya itu yang buat saya bersemangat mendampingi pecandu-pecandu ini karena saya percaya juga satu saat mungkin mereka bisa jadi orang yang terbaik juga. Wah, gitu. Halo, ada Kak Yeri ya? Halo, halo. Wah, nih aku bawa banyak cemilan lagi pada ngobrol-ngobrol ya. iya pas banget. Kita lagi ngomongin ini juga. Iya. Aku tuh tadi di kampus abis ada kampanye anti narkoba gitu, Kak. Oh gitu. Nah, kebetulan banget nih ada Kak Yeri lagi main di kamarnya Niko. Aku mau tanya, Silakan. kenapa sih Kak ada orang-orang yang kecanduan sebegitunya sama narkoba, sama alkohol? Emang kenapa bisa sampai candu gitu, sampai mereka tuh bertindak kriminal demi mendapatkan obat-obatan narkoba gitu, Kak? Iya Kak. Oke, jadi narkoba kan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, jadi narkoba dan alkohol tuh punya sifat yang sama, yaitu nyandu. Memang dua hal itu buat kecanduan gitu. Nasi Padang aja nyandu. Iya, benar. Ya, kadang-kadang kan gitu kan. Nah, ini dia punya sifat candu, makanya dia nggak bisa dipakai seasonal gitu. Sebulan sekali, 5 bulan sekali, karena ada unsur nyandunya. Psikotropikanya iya, zat adiktif ya tentu iya, ya kan, dan narkobanya juga iya pasti, termasuk dalamnya alkohol. Nah itu sebabnya kita nggak bisa sembarangan mengkonsumsi narkoba dan alkohol ini, karena kita akan berurusan dengan zat adiktif ini yang bisa membuatkan orang kecanduan tanpa ujung lah, sehari begitu. Kalau nasi Padang kan pas kita candu kita nggak makan nasi Padang, kita bisa makan yang lain nih Kak. Iya. Benar, Nah, Kak. tapi kalau misalnya narkoba nih, saat kita lagi candu terus kita nggak dapetin narkobanya, nah itu gimana Kak? Iya, sebenarnya sama. Terjadi. Pengen nasi Padang kita makan, pengen narkoba kita cari narkoba. Cuma orang nyari nasi Padang nggak ketangkep polisi, itu aja bedanya. Iya. Nah jadi orang pasti nyari narkoba. Ya makanya maraknya peredaran-peredaran gelap narkotika yang dikendalikan oleh sindikat-sindikat terorganisir narkoba untuk memprovide kebutuhan-kebutuhan dari pecandu-pecandu ini secara ilegal tentunya. Jadi pecandunya banyak, yang jualnya juga banyak. Nah ini yang sedang kita hadapi di sekitar-sekitar kita gitu. Emang efek candunya kayak gimana sih Kak? Sampai bener-bener narik banget gitu. Oke, misalnya yang saya gunakan ya, hampir semua saya pernah coba. Gitu. Jadi pertama secara psikis, jadi rasa kepengen yang sangat tinggi gitu. Gitu, rasa kepengen yang sangat tinggi. Kadang-kadang kebawa mimpi. Gak bisa dilawan ya Kak? Kegelisahan dan bener-bener yang sifatnya dari dalam kita nih, kepengen banget gitu. Nah. Kalau jenis-jenis tertentu kayak heroin dan sebagainya ada gejala-gejala fisiknya, demam, meriang, muntaber, dari mata keluar air, jadi dehidrasi dan sebagainya. Nah itu menyebabkan orang dalam satu kondisi yang orang bahasa kerennya sakau. Sakau itu sakit karena putau. Jadi ada kesakitan dari rasa candu itu yang membuatkan orang gelisah. Jangankan alkohol atau narkoba, rokok aja orang nggak ngerokok. Iya. Gelisah, mulut asem. Sama kayak kita kalau misalnya punya sebuah kebiasaan, kita nggak sikat gigi aja misalnya. Yang tadinya kan kita risih kan. Iya. Nah sebenarnya
cuma tingkatnya lebih tinggi lah gitu. Iya, jadi nggak cuma nggak bisa doang gitu ya Kak, tapi emang ada efek kayak sakitnya juga Iya, saat betul. mereka nggak dapetin. Makanya pecandu narkoba nggak boleh dipenjara. Karena unsur-unsur hukum nggak bisa memprovide kebutuhan dari adiksi. Iya. Gitu. Nggak Karena bisa. Di penjara tuh nggak di-provide gitu ya, Kak? Iya, jadi gini. Pecandu narkoba mengalami 3 hal bersamaan. Pertama, masalah kecanduan tentu. Kedua, masalah psikis. Tadinya nggak ada bipolar, jadi ada bipolar. Tadinya nggak ada masalah-masalah kejiwaan, jadi punya masalah kejiwaan yang di-drive dari akumulasi pemakaian drugs ini. Iya. Ketiga, punya masalah fisik, kayak yang pernah kita bahas HIV/AIDS. Salah satunya kan kontak darah tuh. Iya. Ya, dulu dalam sharing jarum suntik tuh salah satunya itu. Terus gagal jantung, ginjal, hepatitis C, gagal batang otak dan sebagainya. Itu penyakit-penyakit klinis yang bisa ditimbulkan oleh pemakaian narkoba. Makanya nggak mungkin bisa diselesaikan di penjara, gitu. Nah, informasi tambahan ya. Kecanduan narkoba adalah penyakit kronis. Jadi ini masalah kesehatan, bukan masalah hukum. Iya. Nah, biasanya kalau di seminar narkoba kan ada polisinya, ada dokternya, Iya. ada narasumbernya, ya kan. Perang terhadap narkoba, ya itu sesuatu yang kalau pandangan saya kontraproduktif karena masalah kesehatan ini. Iya. Jadi kayak orang kena diabetes, terus diem-diem makan donat. Terus itu ada senjata dimasukin penjara. Nah itu, Sedikit makanya aneh ya, Kak, harusnya knowledge-nya kita clearkan Iya. di pembahasan kayak ini. Oke. Menarik sih. Tapi by the way Kak, emang narkoba tuh harganya semahal itu ya? Pengen tahu? Ya, dengar oke. gini, Saya Kak. kasih gambaran aja ya. 1 gram mungkin sekitar 1,5 juta Wow. untuk pemakaian sehari. Atau mungkin itu cuma pemakaian setengahnya, 1,5 juta. Jadi bayangkan kalau orang membutuhkan pemakaian rutin tiap hari, katakanlah 1-2 gram, berarti dia membutuhkan 3 juta rupiah tiap hari. Wow. Ya habislah uang kuliah habis, disitulah Iya. orang nodong, orang curi, orang jual diri dan sebagainya untuk kebutuhan finance yang besar sekali pasti. Nah, karena harganya mahal nih Kak, aku jadi bingung deh, kenapa ada banyak orang-orang yang mungkin tergolong di bawah rata-rata nggak mampu lah, Iya. tapi banyak yang terlibat narkoba. Padahal harga narkoba itu mahal, mereka dapat dari mana? Jadi gini, ada namanya paket hemat, Oh, ya kan? gimana tuh? Ada namanya PT-PT patungan, ada namanya ngutang. Jadi orang cari narkoba nggak selalu harus pakai duit. Ada bisa aja orang tuker badan, Oh. ada orang nggak di handphone dan sebagainya. Ada orang yang nuker jasa gitu, disupirin seharian, jasanya dikasih narkoba. Ngajarin musik, bayarannya pakai narkoba. Wow. Jadi narkoba sudah merasuk ke semua lini, termasuk orang-orang yang rohani sebenarnya, gitu. Karena pernah didapati, bahkan saya pernah ngelakuin dulu, melakukan transaksi narkoba tuh di gereja. Wah, Wow. Karena lini itu sudah ngeblend, makanya kita nggak bisa, oh narkoba ini milik orang segmen A, segmen B gitu, nggak bisa. Bahkan beberapa pelaku spiritual juga terlibat narkoba gitu. tapi Kak dari efek-efek yang tadi Kakak jelasin tadi Iya. tuh, yang kayak penyakitnya banyak banget dan kronis-kronis, bahkan sampai di rokok pun dikasih gambar lehernya bolong gitu. Iya. Tapi kenapa mereka masih tetap mau ngelakuin itu Kak? Padahal itu kan menyakitkan gitu. Jadi pertama ya, saya juga mengkritisi, kritisi gitu ya, ngobrol di kamar ngomong kritisi ya. Ngobrol deh. Tuh nyata tahu. Jadi pendekatan edukasi kita kayaknya udah nggak relevan gitu. Narkoba ditakut-takutin dengan peti mati, tengkorak, serem gitu. Rokok dengan kayak gitu, enggak. Kita nggak masuk dalam pendekatan yang lebih humanis, lebih spiritual gitu. Jadi orang mah nggak takut gitu. Nih ya, saya kan ngedampingin banyak pecandu narkoba. Hampir semua, nggak semua tapi hampir semua. Pemakai narkoba adalah mereka yang sudah pernah ikut seminar narkoba. Wow. Jadi berarti relevansinya efektif nggak seminar narkoba? Ya buktinya habis kamu seminar kan kita Iya. ngobrol hari ini. Iya benar. Berarti
yang dibutuhkan lebih dari sekedar seminar dan slide-slide yang diputar yang bertahun-tahun cuma itu aja metodenya. Iya, benar. Duduk 2 jam asal rutin aja ngisi absen, lihat 50 slide, polisinya ngomong, dokternya ngomong, udah selesai gitu. Nah, kalau menurut Kak Yeri sendiri, kenapa orang pengen cobain narkoba? Sebelumnya enggak nih, enggak Ya, pengen. Tapi kenapa ada orang yang pengen coba-coba narkoba? Nah, sekalian saya coba-coba spidolnya. Warna-warna. Boleh, Iya boleh. kan? Ya, ada 3. Jarang-jarang nih. Saya mulai dari yang ketiga. Ya, penyebab itu adalah tekanan hidup. Dibilang banci, cupu, cemen, lah ini aja make gitu, Iya. ya kan? Enggak, sorry, tekanan hidup tuh gini, ribut sama orang tua, ribut sama pacar, stres di gereja, stres di gereja, stres dalam aktivitas-aktivitas, biasanya orang swingnya tuh ke narkoba, ya kan? Lalu kedua ya ini dibilang pergaulan. Pergaulan ya itu bilang cupu lah, banci lah, inilah gitu. Dan itu lumayan kuat gitu dalam sebuah pergaulan. Nah, yang pertama ternyata adalah penasaran. Wow. Jadi orang kepo, apa sih rasanya halu gitu. Apa sih rasanya dalam satu momen kita tidak menguasai diri kita sendiri, kita swing sana sini dan ya apa sih rasanya gitu. Itu kan makanya rame orang ke tempat-tempat kafe ini orang bersentuhan dengan alkohol. Apa sih rasanya halu gitu? Apa sih rasanya? Apa rasanya 15%, 12% dan 40%? Nah, semua itu menjadi akumulasi penasaran yang kalau kita nggak atasi itu akan berkembang terus gitu. Makanya dalam edukasi biasanya saya ngomong bahwa penasaran boleh, coba jangan gitu. Kayak apa sih rasanya loncat dari lantai 5 itu misalnya. Waduh, iya. Ya udah penasaran aja, tapi kalau dicoba ya jangan lah, pasti mati. Itu sih penyebab yang paling ininya. Nah, kalau untuk teman-teman kita nih Kak yang penasaran nyobain narkoba, gimana sih cara kelola penasarannya itu loh? Iya, Biar Kak. gimana ngomongnya gitu kan? Iya. Itu sih, makanya kita nggak bisa pikir pendek dan sumbu pendek gitu loh. Misalnya kita pengen sesuatu, ya kita cek ombak lah. Gitu. Cari tahu apa yang akan terjadi ketika kita mencoba pertama kali. Ganja sintetik misalnya. Ganja lah, gitu kan. Ciptaan Tuhan, misalnya kayak gitu kan. Ya kan. Herbal gitu. Iya. Ya, tapi kita tahu nggak apa yang akan terjadi dalam akumulasi pemakaian rutin misalnya. Kayak gitu. Alkohol pemakaian rutin gimana? Gitu. Iya kan, narkoba tertentu buat laki-laki dalam jangka waktu tertentu bisa menyebabkan salah satunya adalah cacat sperma. Jadi keren sih misalnya, tapi maaf spermanya blow on gitu loh. Jadi nggak bisa berfungsi seharusnya. Keren tapi gitu. Iya. Makanya kalau kita lihat ya, mungkin nanti ada satu pembahasan lain lagi di kamar ini tentang seks. Tapi drugs sama seks itu 11-12. Makanya banyak artis yang ditangkap biasanya berdua. Karena berasumsi bahwa narkoba dan seks itu kombinasi yang seksi. Padahal itu asumsi. Karena dampak-dampak negatifnya ke dalam kehidupan seks seseorang itu akan sangat berdampak negatif. Begitu. Mudah-mudahan tidak buat orang penasaran. Iya, Kak. Daripada penasaran coba, mending tanya Mending kayak tanya sih, kan? tanya aja. Berarti Kak, kan Kakak tadi bilang itu jangka panjang itu nggak baik. Iya. Nah, kalau nyobain sekali 2 kali gitu Kak, Oke. itu bisa memicu nggak? Iya. Jadi pengen lagi. Jadi itulah jebakan Batman-nya. Heeh. Kalau orang misalnya saya nawarin kamu nih, Ya, biasanya yang pertama sampai yang kelima kamu bisa nolak. Oh, kita anak Tuhan. iya. Yang ke-20, ke-30 belum tentu. Lalu saya kan bisa asumsi, loh masa iya sekali 2 kali langsung kecanduan? Nah, yang dicoba apa nih? Zat adiktif apa bukan? Yang dicoba adalah zat yang punya kemungkinan lanjut, nggak cuma sekali 2 kali. Makanya itu jebakan Batman ya, bahwa lebay lah, bisa lah sekali 2 kali, 3 kali. Itu zat adiktif
yang akan memicu adiksi dalam diri, pikiran, perasaan, kehendak kita. Berarti sebenarnya waktu kita nyoba sekali, itu bakal terus gitu? Itulah awal perjumpaan kita dengan gini, kamu nyoba sekali, taste-nya nggak akan lupa, nggak akan hilang. Dan one day kamu akan mencari taste itu. Lagi dan lagi. Di mana dopamin itu di booster gitu. Bayangin, misalnya gini, saya kasih contoh ya, namanya kita ngobrol ya. Kalau orang makan nasi padang misalnya, atau orang melakukan hubungan seks, angka dopaminnya katakanlah di angka 200, 300, atau ya 500 lah. Orang pakai narkoba di booster menjadi 3.000. Wah, Dan ilegal. Ya. Bayangkan orang harus cari satu sensasional yang sama. Kedua, apa yang ada di depan mata jadi hampa semua. Orang kita udah pernah rasa taste-nya. Yang mengerikan sebenarnya, yang mengerikan dan mengenakan include adalah taste-nya. taste-nya. Sorry Kak, sorry Iya. banget nih Kak. Dopamin itu sendiri artinya apa tuh Kak? Jadi dopamin gini, setiap kali kita otak kita bereaksi terhadap sesuatu, maka otak ini akan kebanjiran namanya dopamin. Zat yang menyebabkan rasa happy, rasa gembira, rasa rileks. Itu yang banjir ketika seseorang orgasme, maaf misalnya. Ketika seorang makan apa yang dia lakukan, denger lagu yang dia suka, dapat beat yang dia, itu rasa happy itu. Sama sebenarnya seperti seorang anak yang sering dipeluk sama orang tuanya, itu juga. Wow. Nah, zat kimia adiktif itu memompa dopamin melampaui batas normal. 3.000 tadi ya Kak? Iya, jadi makanya orang bisa udah ketangkap polisi tetap aja geleng-geleng, tetap aja happy-happy. Mau istrinya udah hilang, mau kuliahnya hancur, tetap aja dia biasa aja karena rasa taste-nya itu. Nah, itu yang karena itu fiktif, tapi nyata itu didesain sama ya nggak tahu ya, orang-orang lab gelap yang mendesain narkoba ini menjadi sebuah hal yang dikonsumtif. Tapi Kak, kalau misalkan nih Kak, ini aku pernah baca, kita memiliki keinginan yang kuat Kak untuk keluar dari itu semua tuh Kak. Bukannya gampang ya Kak ngelakuinnya? Sangat sulit sih, karena masalahnya bukan cuma adiksi aja, ya kan. Pertama dia akan berhubungan dengan sindikat narkoba. Oh, koneksi. Dua, misalnya dia dalam jangka waktu tertentu, toh akan tercium oleh dir narkoba, kasat narkoba yang akhirnya berurusan dengan kepolisian. Gitu. Dan untuk lepas dari psikis dan fisiknya itu membutuhkan jeda waktu yang cukup panjang untuk seorang bisa lepas. Orang nggak pakai seminggu di tes urinnya juga negatif, tapi untuk bisa benar-benar pure, saya pun membutuhkan untuk tahap awal 3-5 tahun. Wah, Dan saya masih berjuang, sudah 20 tahun berhenti sampai hari ini. Wow. Jadi mendingan gak usah pakai deh. mendingan gak usah pakai berarti. Oke nih Kak, misalnya ada teman yang saya kenal dan dia sudah pernah terlibat narkoba, tapi dia awalnya udah bilang untuk pengen bertobat. Kemudian dia rasanya perlu dimotivasi oleh orang lain, tapi bukannya kita tuh nggak bisa maksa ya. Ayo bertobat yuk, ayo berobat gitu. Ngajak untuk motivasi dia untuk bisa sembuh, untuk bisa keluar dari hal itu. Itu apa yang harus kita lakukan Kak? Tanggapan Kak kayak Jadi gimana? kalau menurut saya gini, ada 3 fase. Pertama orang lagi coba-coba, kedua lagi senang-senangnya. Nah 2 ini nggak bisa disentuh. Yang ketiga tuh yang pengen bertobat tapi nggak bisa. Nah itu yang bisa kita tolong. Cara kita tolong pertama kita melihat separah apa sih dia. Kalau kita nggak ngerti libatinlah orang lain, termasuk orang-orang kayak saya misalnya. Yang kedua memfasilitasi solusi dari masalah dia. Misalnya mengajak ke tempat rehabilitasi, mengajak melapor ke orang tuanya. Atau mungkin kalau memungkinkan ya terbuka di gereja untuk bisa ditolong gitu. Artinya melibatkan orang lain untuk berkontribusi dalam pemulihannya. Tapi bukannya itu part yang menyeramkan ya Kak, melaporkan diri gitu? Enggak, jadi gini, ada namanya institusi penerima wajib lapor. Jadi kalau kamu nih, kalian ada teman yang make, datang ke wadah tersebut, mungkin nanti bisa diselipin di informasi di video ini, melaporkan diri dan tidak dihukum pidana. Yang ada di rehabilitasi, nggak bisa ditangkap polisi, nggak bisa dihukum penjara, maka akan diproses
Sekarang program itu ada di BNN, ada di kepolisian, ada di Kemensos ya. Jadi lebih nyantai lah dibanding zaman dulu. Oh, tapi dari video yang beredar dari orang-orang ditangkap narkoba tuh kayak ditodong, diikat gitu. Ya itulah, itu borgol. makanya kontraproduktifnya penanganan narkoba di Indonesia. Bahwa gimana orang nggak benci sama pecandu. Pihak kepolisian kadang menodongkan, menempatkan pecandu itu kayak penjahat besar gitu. Iya. Borgol. Terus sekarang gini, konferensi pers suruh minta maaf. Minta maaf sama siapa? Orang yang dirusak dirinya sendiri. Iya benar. Saya minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Lu ya kalau bisa bilang narkoba adalah kejahatan yang korbannya diri sendiri. Ya, kecuali dia melakukan kejahatan sana sini gitu. Makanya penanganan yang terjadi saat ini kadang-kadang tidak maksimal karena kita digiringnya kepada perang dan benci pecandu-pecandu narkoba ini. Berarti sebenarnya jangan ya, nggak boleh itu ya? Ya sebenarnya gimana mau pulih kalau dia tidak dirangkul gitu. Iya benar. Saya percaya rangkulan itu adalah lebih efektif sih dibanding hal-hal yang sifatnya keras gitu. Iya. Tapi Kak, kenapa sih Kak ada orang-orang yang tadi aku bilang sekali nyobain, ada yang langsung ketagihan, tapi ada teman-teman aku yang bisa lepas gitu dengan gampangnya 1-2 kali coba gitu. Iya, apakah kita bersama dengan mereka seterusnya? Apakah itu valid gitu? Ya mungkin untuk hal-hal tertentu bisa, tapi potensi kliknya dengan taste, pertemuan antara tubuh dan psikotropika itu. Oke, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, tapi taste-nya itu nggak mungkin hilang. Gitu. Berarti potensi untuk dia tenggelam dan hanyut dalam penyalahgunaan narkotik ya tetap ada lah. Pasti ada ya Kak. Minimal bisa ketangkap polisi dia apes-apesnya, meskipun sekali 2 kali. Polisi berarti koneksinya lebar juga ya Kak? Iya dong. Nah Kak, mungkin tadi ada beberapa temen yang nyobain narkoba dan harus mungkin ngalamin ke penjara, ditangkap polisi, apes, segala macam. Nah, mungkin dia kan merasa dihakimi. Terus gimana tindakan kita untuk menjadi teman yang baik, yang bisa merangkul mereka? Gimana caranya untuk bisa merangkul mereka sampai mereka nggak ngerasa dihakimin lagi, merasa ada yang peduli? Nah, saya percaya bahwa penerimaan dan pengampunan adalah awal dari pemulihan. Karena ada statement keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Menurut saya keterbukaan tanpa penerimaan adalah interogasi. Makanya orang bilang, Kak, keterbukaan adalah awal dari ketahuan. Oh iya benar. Betul. Artinya yang jadi masalah adalah selalu penerimaan dan pengampunan ini. Gitu. Orang buat dosa, tapi kalau pemakai narkoba tuh kayak, aduh kalau bisa anak ibu jangan nikah sama mantan pecandu. Kalau bisa yang megang keuangan jangan orang yang latar belakang narkoba deh. Jangan terlalu percaya deh hamba Tuhan yang latar belakang narkoba, belum tentu benar. Itu stigma yang sebenarnya cukup lebih jahat dari narkobanya itu sendiri. Iya betul. Benar. Ya, jadi makanya merangkul, menerima, mengampuni, memberi kesempatan kedua adalah salah satu yang paling efektif sih. Kak, contoh kecil nerimanya gimana sih Kak? Gini, jangan berekspektasi bahwa dia harus berubah saat itu juga. Ini contoh gini nih ya. Anggap kita nih geng. Ya. Anggaplah bertiga geng. Kadang-kadang kita buat gini, mau gabung di geng kita, lo berubah dulu. Baru gabung di geng kita. Iya. Padahal kan gabung aja ke sini. Nanti lo berubah. Itu sebenarnya. Kita nggak paksa mereka berubah dulu, ini dulu baru nyantai di kita. Tapi ya belajarlah, terima, dan kalau dia rusak di komunitas buruk, masa iya nggak sembuh di komunitas baik? Wah, pergaulan yang baik merusak kebiasaan buruk. Nah iya, Keren banget. Iya, kayak. nah sahabat, saat ini kita sudah belajar pengetahuan mengenai penyalahgunaan narkotika, bagaimana menolong dan bagaimana mendampingi mereka. Sebenarnya ada banyak hal lagi sih yang bisa kita bahas. Nah, teman-teman tentu bisa belajar lebih banyak lagi bersama kami tentunya dengan menghubungi nomor WA yang ada di layar, dan dengan senang hati kami akan berdiskusi lebih dalam dengan sahabat sekalian. Juga bagi sahabat yang bergabung dalam suatu komunitas dan mengisi form melalui link dan QR code yang tertera di layar,
saudara berkesempatan untuk mendapatkan Alkitab Raihlah Hidup ini secara gratis tentunya untuk membantu saudara belajar firman lebih dalam di dalam komunitas sahabat. Jadi bahkan Alkitab ini diperlengkapi dengan modul-modul yang luar biasa, bahan pembahasan yang bisa membantu setiap pemimpin maupun anggota kelompok menjadi mentor yang baik dan sahabat yang baik. Jadi kamu nggak perlu lagi kebingungan kalau komunitas dalam wilayahmu melempar pertanyaan-pertanyaan sulit, terutama tentang narkoba. Alkitab Raihlah Hidup ini bisa membantumu. Jadi sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Raihlah Hidup, pilihan ada di tanganmu. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.